Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan KM, tolong dipimpin berdoa dulu. Sudah ya berdoanya ya. Sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kalian coba cek di bawah kursi atau di bawah meja, takutnya ada sampah. Kalau ada dibuang dulu ya. Jangan ribut ya. Nah, sudah ya. Sekarang kita mulai dengan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat semua ya. Nah, di sini kita akan mempelajari materi dari fungsi kuadrat. Nah, adapun pengertian dari fungsi kuadrat yaitu fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Jadi, bisa dikatakan sebuah fungsi kuadrat apabila suatu persamaan dari variabelnya itu pangkat tertingginya itu adalah 2. Jadi apabila lebih dari 2 itu bukan merupakan fungsi kuadrat. Maksud di sini apabila lebih dari 2 yaitu pangkat tertingginya lebih dari 2, apabila lebih dari 2 itu bukanlah fungsi kuadrat. Lalu selanjutnya ada bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini merupakan ada hubungannya dengan persamaan kuadrat seperti AX. Kan apabila persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Namun apabila fungsi kuadrat ini persamaannya itu yaitu Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi dengan syarat dengan A, B merupakan koefisien dan C adalah konstanta serta A tidak boleh sama dengan 0. Jadi sudah bisa dimengerti ya, A, B itu merupakan koefisien. Jadi koefisien dari X ya. Lalu sudah pasti C itu adalah konstanta. Nah, dan A tidak boleh sama dengan 0. Lalu fungsi kuadrat Fx dapat ditulis dalam bentuk Y atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, sehingga nilai Y tergantung pada nilai X dan nilai-nilai X tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai Y diperoleh dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi. Jadi fungsi kuadrat itu kan Fx ya. Namun bisa dinyatakan atau bisa dituliskan dengan dalam bentuk Y. Jadi nilai Y-nya itu nilai Y yang diperolehnya itu memasukkan nilai-nilai dengan memasukkan nilai-nilai X ke dalam fungsi dari fungsi kuadrat itu. Lalu selanjutnya ada grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Nah, jadi grafik dari fungsi kuadrat ini berbentuknya itu parabola. Jadi grafik fungsi kuadrat sering disebutnya itu yaitu grafik parabola. Lalu grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian
pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Contohnya ini ada contoh ya. Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 adalah. Nah, kita cari dulu ya koordinat X dan Y-nya. Kita misalkan X-nya itu negatif 2. Berarti kita substitusikan ke X. Yang dicarikan Y. Nah, sudah dikatakan sebelumnya tadi yang dipaparkan sebelumnya bahwa Fx merupakan bisa disebut dengan Y. Nah, kita substitusikan X kuadrat ini dimisalkan X-nya itu negatif 2. Maka substitusikan negatif 2 itu ke X. Jadi, untuk mencari Y yaitu Y sama dengan negatif 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali negatif 2 dikurangi 3. Sehingga diperoleh bahwa Y yaitu 5. Dan sama selanjutnya seperti negatif 1 substitusikan ke dalam nilai X. Lalu untuk sebaliknya apabila kita mencari nilai X maka kita diibaratkan kita ambil Y-nya itu 5. Nah, jadi Y itu sudah memiliki nilai 5 kan? Berarti 5 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 3. Lalu selanjutnya, jadi setelah koordinat X, Y didapat, maka bisa dilihat dari grafik yang ada grafik di sebelah ya. Jadi grafiknya itu parabola kan sudah disebutkan dari tadi yang dipaparkan sebelumnya bahwa fungsi kuadrat ini pasti sering disebut grafik parabola karena grafiknya itu berbentuk parabola. Terbukti ya. Lalu selanjutnya jenis grafik fungsi lain. Grafik fungsi yang pertama ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Jika pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki nilai B dan C sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya bisa ditulis dengan Y sama dengan AX kuadrat. Karena B-nya itu kan 0 dan C-nya itu 0, berarti tidak perlu ditulis ya. Lalu pada grafik fungsi ini akan selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0 dan titik puncak Y sama dengan 0. Sebagai contoh, Fx sama dengan 2X kuadrat, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Seperti tadi ya, kita cari dulu titik-titik koordinatnya. Seperti kita ambil X-nya itu negatif 3. Lalu kita substitusikan ke persamaan fungsi kuadratnya yaitu Fx sama dengan 2X kuadrat. Jadi X-nya kita ambil negatif 3 kan? Berarti 2 dikali negatif 3 pangkat 2. Jadi Y sama dengan 18. Jadi ada titiknya itu negatif 3,18. Lalu kan sudah diketahui bahwa titik puncaknya itu kan Y-nya itu 0 ya. Itu pasti sudah otomatis ya. 0,0 itu pasti menjadi titik puncaknya. Lalu selanjutnya seperti yang tadi ya, dicari dulu diibaratkan untuk mencari koordinatnya itu kan diambil semisal X-nya itu negatif 2, kita cari Fx-nya itu Y-nya nilainya berapa, dan selanjutnya ya seperti itu.
Lalu selanjutnya yang kedua ada grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Jika pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki nilai B sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Nah, pada fungsi ini grafik akan memiliki kesamaan dengan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, yaitu selalu memiliki garis simetris pada X sama dengan 0. Namun, titik puncaknya sama dengan nilai C atau Y puncak sama dengan C. Sebagai contoh, 2X kuadrat ditambah 2, maka grafiknya adalah, nah kita cari dulu ya, kita ambil X-nya itu untuk mencari koordinat Y, kita ambil koordinat X-nya itu negatif 3. Maka didapat kita substitusikan negatif 3 ke dalam persamaan yang 2X ditambah 2X kuadrat ditambah 2. Sehingga menghasilkan 20 Y-nya. Lalu selanjutnya ya, dan seterusnya. Dan didapatlah titik puncaknya. Dapat kita ketahui titik puncaknya itu sama dengan nilai C, yaitu nilai C. Nilai C-nya itu kan 2. Berarti titik puncaknya itu 2. Sudah terlihat ya, 2. Y puncak sama dengan C. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang A, grafik terbuka. Grafik Y sama dengan A kuadrat ditambah BX ditambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Nah, seperti pada gambar yang di samping, apabila A-nya itu terbuka ke bawah, maka titik puncaknya itu ya di atas ya. Namun apabila A-nya itu terbuka lebih dari 0, maka terbuka ke atas, titik puncaknya itu ada di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Itulah beberapa materi mengenai fungsi kuadrat. Selanjutnya kalian kerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD ya. Sebelum mengerjakan LKPD ini, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu, 5-4 orang per kelompok ya. Silakan bentuk kelompoknya dulu. Lalu setelah membentuk kelompok, sudah ya pembentukan kelompoknya 5-4 orang, kalian kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, ibu bagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Kalian isi nanti di situ nama kelompok, anggota kelompoknya ya. Lalu di sini juga ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama, sediakan alat dan bahan serta media yang akan digunakan dalam menyelesaikan LKPD. Lalu yang kedua, kerjakan tugas yang ada dalam LKPD secara berkelompok. Yang ketiga, amati dan analisislah setiap kegiatan yang diberikan dengan seksama. Yang keempat, selesaikanlah masalah yang diberikan dengan menggunakan strategi yang telah didiskusikan bersama sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang ada dalam LKPD. Yang kelima, susun hasil diskusi kelompok. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompoknya. Lalu selanjutnya ada rangkuman materi. Rangkuman materi dari fungsi kuadrat. Ini hanya sebagian besarnya saja ya rangkuman materinya.
Tadi materinya kan sudah dipaparkan sebelumnya ya, ada di slide PPT tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, lalu selanjutnya C, yaitu alat dan bahan. Alatnya itu pulpen atau pensil, penghapus, penggaris, dan pensil atau spidol warna. Lalu bahannya buku kotak-kotak atau buku berpetak. Lalu selanjutnya ada D, media pembelajaran. Media pembelajaran dalam LKPD ini adalah slideshow PowerPoint tentang langkah-langkah menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya di PowerPoint tentang langkah-langkah juga ada yang menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah Ibu paparkan ya sebelumnya materi-materinya. Selanjutnya kalian mengisi lembar kerja siswa, yaitu yang pertama ada kegiatan 1, menggambarkan grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut. Yang pertama A, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Lalu yang B, Y sama dengan negatif X kuadrat. Lalu yang C, Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, selesaikan dengan melengkapi tabel. Tabelnya kan sudah ada ya. Nah, lalu yang pertama kan melengkapi tabel. Yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Gunakan 3 warna berbeda. Nah, sketsa grafik. Yang ketiga, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Keterangan pertama, kurva Y sama dengan X kuadrat ditandai dengan warna biru. Lalu kurva Y sama dengan negatif X kuadrat ditandai dengan warna hitam. Dan kurva Y sama dengan 2X kuadrat ditandai dengan warna merah. Di sini ada kotak-kotak ini ya untuk menggambarkan grafik ya, kurva juga ya. Nah, lalu selanjutnya ada kesimpulan dari kegiatan 1 di atas. Kesimpulan apa yang kamu peroleh? Lalu ada kegiatan 2, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah C. Nah, di sini ada gambarlah grafik fungsi kuadrat berikut ya, ada A, B, C. Seperti itu ya. Lalu selesaikan. Yang pertama melengkapi tabel. Lalu yang kedua tempatkan biasa ya kayak seperti tadi, titik-titik koordinat. Lalu yang ketiga sketsa grafik, keterangan warna kurva-kurvanya ya. Dan ada juga kertas kotak-kotak ini juga ya. Lalu ini yang dapat ditarik kesimpulan dari pengerjaan yang tadi ya. Lalu kalian juga isi kesimpulan dari pembuktian yang di atas ya. Lalu untuk kegiatan 3, yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Nah, lalu seperti biasa ya, gambar grafik fungsi kuadrat berikut A, B, dan C. Lalu penyelesaiannya yang pertama melengkapi tabel ya. Isi tabelnya. Lalu yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat yang berada dalam tabel pada bidang koordinat. Gunakan 3 warna berbeda seperti kegiatan yang sebelumnya ya, masih sama. Nomor 3, sketsa grafik yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti keterangan kurvanya dengan warna biru atau hitam dan merahnya ya. Lalu ada kertas berpetak. Nah, seperti itulah untuk pengerjaannya dengan berkelompok ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apa yang takutnya ada yang belum paham atau bagaimana? Tidak ya? Ya, kalian silakan kerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu sekitar
30 menit ya untuk pengerjaan soalnya ya. Silakan dimulai dari sekarang. Nah, waktu sudah menunjukkan 30 menit ya. Silahkan kalian Ibu ingin satu saja kelompok perwakilan untuk membahas soal yang kalian kerjakan ya. Silahkan satu kelompok perwakilan ya. Nah, sudah dijelaskan barusan oleh kelompok 2 ya. Kita bahas sama-sama lagi ya. Nah, nomor dari kegiatan 1, melengkapi tabel. Y sama dengan X kuadrat. Di sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu negatif 3 itu adalah X-nya ya. Jadi sudah diketahui X-nya, kita tinggal mencari Y-nya. Substitusikan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jadi sudah ditemukan ya, sudah diketahui hasilnya. Jadi koordinatnya itu negatif 3,9 dan seterusnya. Sama pengerjaannya tabel-tabel selanjutnya juga seperti itu ya, untuk mendapatkan titik-titik koordinat ya. Lalu yang kedua, tempatkan titik-titik koordinat berada dalam tabel pada bidang koordinat, gunakan 3 warna berbeda ya. Jadi kita saat tempatkan titik-titik koordinat pada bidang koordinatnya nanti gunakan 3 warna yang berbeda. Seperti untuk kurva Y sama dengan X kuadrat warna biru, kurva Y sama dengan 2X kuadrat warna hijau, dan kurva Y sama dengan negatif 2X kuadrat warna merah ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Jadi nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A lebih dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih dari 0 dan nilai A makin besar maka grafiknya akan semakin kurus ya. Jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil maka grafiknya akan semakin gemuk. Jadi terbukti ya. Lalu untuk pembahasan kegiatan 2 ya, seperti soal sebelumnya, kita mencari titik-titik koordinat. Kita seperti yang sudah diketahui, X-nya ada negatif 3. Untuk mencari Y-nya dengan mensubstitusikan X yang sudah diketahui ke dalam persamaan. Jadi sudah didapat ya ini titik-titik koordinatnya. Lalu seperti biasa ada keterangan untuk warna-warna kurva, tanda-tanda kurva ya. Jadi kurang lebih seperti ini kurva grafiknya ya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat bahwa yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. Lalu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,2. Lalu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi 2 memotong sumbu Y di titik koordinat 0,1. Lalu grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sepanjang 2 satuan ke atas. Dan yang terakhir, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sepanjang 2 satuan ke bawah. Lalu untuk pembahasan kegiatan 3, yang pertama seperti biasa melengkapi tabel. Seperti soal sebelumnya kembali ya, sudah diketahui X-nya, tinggal disubstitusikan ke dalam persamaan untuk mencari Y-nya ya. Sudah dicarikan ininya, titik-titik koordinatnya. Lalu seperti biasa kita perhatikan keterangan warna untuk menggambar
titik-titik koordinat untuk menghubungkan titik-titik koordinat untuk kurva x kuadrat tambah 2x dengan warna biru, kurva y kurangi x kuadrat kurangi 2x warna hijau ya, dan untuk kurva y kurangi x kuadrat tambah 2x tandai dengan warna merah. Seperti ini ya kurang lebihnya. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, dapat disimpulkan dari materi itu, yang pertama, bentuk umum fungsi kuadrat itu kan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a tidak sama dengan 0, dengan x dan y-nya itu adalah bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dan dalam membuat grafik fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan cara melihat bentuk persamaan kuadrat yang akan dibuat, membuat tabel fungsi kuadrat, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut, dan nilai A pada fungsi y sama dengan ax kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jadi jika a lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas, dan jika a kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu yang terakhir, nilai C pada fungsi Y sama dengan X kuadrat kurangi C akan mempengaruhi, yaitu yang pertama geseran grafik Y sama dengan X kuadrat, yaitu bergeser C satuan ke atas jika C lebih dari 0, dan bergeser C satuan ke bawah jika C kurang dari 0. Memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi pertemuan hari ini. Nah, sekarang Ibu mempunyai hadiah untuk kalian, yaitu tugas individu untuk dijadikan PR ya. Nanti Ibu akan berikan selembaran kertas untuk tugas individunya ya. Di situ Ibu sudah mencantumkan soal-soal yang perlu kalian kerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas nantinya ya. Semoga dapat bermanfaat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.